Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati hari ini. Amin. Siapa yang merasakan kasih Tuhan dan berkat Tuhan, lambaikan tangan saudara. Kalau kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan yang baik. Karena pemeliharaannya, kasih anugerahnya. Saudara boleh berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena dialah yang layak dipuji, layak disembah. Mari saudara, saudara renungkan kebaikan Tuhan. Dan kasih anugerah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan. Kita naikkan pujian. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang Glory,
kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Silakan duduk saudara. Kita masuk di dalam doa. Benar Tuhan, sesuai dengan ayat pembimbing yang kami baca, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menantikan Tuhan adalah orang-orang yang akan Kau berkati. Karena ketika kami hanya berserah dan bergantung kepadamu, Engkau yang akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan dan jawaban dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan saat ini Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus yang bersatu, kami mau berdoa mengangkat setiap nama-nama saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh maupun yang dalam pergumulan. Kami mengangkat nama-nama mereka yang sedang sakit dan menunggu pemulihan dari Engkau Tuhan. Ibu Carla, Ibu Nina Panginda, Ibu Sylvia Sow, Arthur Palar, Anton Warau, Melki Ngamba, Ibu Olin Kartawinata, dan semua saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh. Oh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah darah Tuhan Yesus yang kudus dan suci, yang berkuasa itu mampu menyembuhkan dan memulihkan setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Dan kami akan melihat Tuhan bekerja dan akan menyembuhkan mereka satu persatu. Dan sesuai dengan tema yang kami akan pelajari pada hari ini, tolong setiap kami semua Tuhan, juga untuk mereka yang sedang menunggu pemulihan, mereka tetap menantikan Tuhan, jawaban dari Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan yang pasti, kekuatan yang sempurna. Dan biarlah mereka semakin bersandar dan berharap kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami teringat juga untuk gembala kami, Pendeta Edi Vensis, yang masih melayani di Maluku Utara. Tuhan berkati pelayanan dia di sana. Biarlah kehadiran dia, Injil firman Tuhan yang disampaikan, berbicara di setiap hati jemaat yang hadir, sehingga mereka boleh melembutkan hatinya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi yang mulai undur, Tuhan tolong supaya mereka kembali lagi bersemangat dan kuat di dalam Engkau. Dan terus kami mau berdoa Tuhan untuk tim dari mission trip ini Tuhan, Pak Edi dan teman-teman, Tuhan berkati, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya maupun hal-hal si jahat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan dia kesehatan dan kekuatan yang ekstra Tuhan. Sehingga di dalam kelelahan dia tetap diberikan kesemangatan yang baru, semangat dan kekuatan yang baru, sehingga dia boleh menjalani setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dengan baik. Dan pada akhirnya pada September nanti dia boleh berkumpul dan bertemu dengan kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pelayanan ini, biarlah pelayanan mission trip berbuah lebat bagi kerajaan Kristus dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini maupun yang mendengar, menyaksikan melalui YouTube. Mungkin di antara kami ada memiliki masalah kesehatan, pekerjaan, sekolah, relasi, bisnis, keuangan, teman hidup, status dan lain sebagainya yang mungkin kami tidak dapat utarakan kepada manusia. Tapi Engkaulah yang tahu isi hati kami Tuhan. Dan Engkaulah yang tahu yang terbaik
jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami. Karena itu ajari kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Ajari kami untuk tetap bersabar menantikan waktu Tuhan. Karena kami percaya waktumu adalah waktu yang terbaik. Engkau tidak pernah salah, engkau tidak pernah terburu-buru maupun terlambat. Tapi waktumu adalah waktu yang terindah dalam setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tetap setia dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Siap memuji Tuhan? Kok lemes? Siap memuji Tuhan, saudara? Amin. Kurang keras. Memuji Tuhan? Haleluya. Kita akan bersyalala. Mari saudara, kita naikkan pujian. Syalalalala, syalalalala, oh. Mari bertepuk tangan. Syalalalala, oh. Syalalalala, syalalalala, oh. Syalalalala, syalalalala, oh. Hidupku tak diterus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri, kita naikkan. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Mari yang bersuka cita, kita telah ditebus oleh darah yang kudus. Sekarang hidupku haleluya, milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya hanya nama Yesus yang dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saudara, kalau saudara yang merasakan berkat Tuhan, saudara pasti akan bergoyang. Tidak gampang saudara. Sungguh gampang gak ya? Cuma 2 kali langkah. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari saudara, kita naikkan pujian sekali lagi. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Mari saudara, berikan sukacitamu hanya kepada Yesus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, oh ya, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang. Mari bergoyang saudara. Namanya dimuliakan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Suka-sukamu Tuhan. Jangan malu-malu saudara.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau sukacita kami. Haleluya. Meski musim kering tetap Ada siapa saudara? Ada Yesus. setia kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, Ada saatnya kita menuai. ada saatnya Amin. kita menuai. Meski apa saudara? Meski lagi susah, tetap sukacita. Sebab itu Kita surat Kristus termuka. mari bernyanyi bersama. Bernyanyi haleluya. Anggut-anggut saudara. Iya, iya, iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebentar. Yang di belakang situ tidak berdiri. Mari bergoyang bersama-sama. Hanya Tuhan akan melihat saudara. Jangan diam aja saudara. Kita bersuka buat Tuhan. Amin. Ku bernyanyi, berdiri. Ku bernyanyi haleluya. Iya, iya, iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yang sebelah sini katakan. Ku bernyanyi haleluya. Amin. Iya, iya, iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan Sekali lagi, sebentar. Tuhan. Saya akan dibagi dua kelompok. Ketika ku bernyanyi, ini diam dulu ya. Ku bernyanyi, iya. Nanti diterusin saya. Oke, ikutin tangan saya ya. Ini jangan nyanyi dulu. Bernyanyi. Angkat suaramu. Ku bernyanyi. Manggut. Iya. Terus bersorak. Jangan malu-malu. Puji nama Yesus. Dah. Dari dulu sekarang Oh, amin. dan Haleluya. sampai selamanya, Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. hanya Yang sebelah sini katakan, ku bernyanyi. Naikkan suaramu. Ku bernyanyi. Jangan kalah yang sebelah sana, saudara. Iya, iya, iya. Haleluya. Bersorak puji nama Yesus. Dari dulu sekarang Bersama-sama. dan sampai selamanya, kemuliaan Sekali lagi ku bernyanyi. Sama-sama ku bernyanyi. Ku bernyanyi. Lambaikan tangan saudara.
Terima kasih untuk kerjasamanya, masih tetap berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama membacanya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan saudara duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudara Pak Stefanus. Silakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Saudara, Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam Tuhan dengan doa dan permohonan. Amin, saudaraku. Satu pujian ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah
susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita berpersembahan dengan sukacita. Kita naikkan pujian. Teramat baik, sungguh teramat baik Tuhan kita. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Dia selalu mengasihi kita di setiap langkah hidup kita. Dialah yang menjadi segala-galanya bagi kita. Kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Setiap kita pasti mempunyai persoalan masing-masing. Tetapi itu semuanya kalau kita berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan Yesus, bahwa semuanya akan berlalu. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita, damai sejahtera. Asal kita sungguh mempercayainya bahwa Tuhan Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagi Kau ada di setiap
sendiri. Kita sembah Dia. Mari yang pria naikkan pujian ini kau Bapa, yang pria saja. Angkat suaramu. Bapa kita adalah Bapa yang selalu mengasihi kita. Kuasa-Mu akan memulihkan hati saudara. Amin. Kau berikan hati kami yang baru Tuhan. Untukmu. Yang wanita naikkan pujian ini. Rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya Tuhan. Di dalam hidupku. Kerajaanmu kebenaran itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mari yang percaya angkat tangan saudara bahwa Tuhanlah yang menjadi segala-galanya. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa untuk adik-adik kita, youth dan Sunday School, masuk dalam kelas. Thank you Jesus for your love. Thank you Jesus for your blessing. And thank you, today we are here in your house to praise you and worship you. And now before we learn your word, we pray for Sunday School children and youth. Bless them, also bless the teacher, so they can grow in you. In the name of Jesus we pray. Amen. Silakan duduk saudara dan adik-adik sekolah minggu, follow your teacher. Yes, kita beri tepuk tangan kepada teman-teman kita yang melayani. Terima kasih untuk tim puji-pujian kita dan para pemusik yang melayani kita pada hari ini sehingga kita dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saudara, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Hari ini tema yang akan saya bawakan adalah berkat dalam menantikan Tuhan. Yang terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31, mari kita baca sama-sama ya. Yesaya 40 ayat 31, 1, 2, 3.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ada di rumah-Mu. Kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hari ini keberadaan kami di rumah-Mu, karena kami menyadari sebagai manusia, kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Karena itu kami mau duduk diam di hadapan-Mu, untuk mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, untuk mau diajar oleh firman-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang sesuai dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Menghadapi dunia yang tidak semakin baik ini, kami membutuhkan suatu pegangan yang kuat, yaitu firman-Mu, sehingga kami boleh melangkah melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, segala persiapan yang ada biarlah Tuhan berkati, sehingga isi hati Tuhan boleh disampaikan kepada jemaat-Mu, dan jemaat di tempat ini maupun yang mendengar melalui YouTube, semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, Viktor Frankl adalah seorang fisiater berkebangsaan Yahudi. Saat dia berada di kamp tawanan maut oleh Nazi Jerman, dia mengalami penyiksaan, penderitaan, dan penghinaan yang cukup berat. Kedua orang tuanya, saudara laki-lakinya, bahkan istrinya pun meninggal di dalam kamp tawanan tersebut. Dan Viktor tidak pernah tahu kapan ajalnya akan berakhir. Mungkin saja bisa di dalam kamar gas. Atau bisa juga dia bebas. Satu hari, Viktor berada di kamar di kamp tersebut. Dan dia berada sendirian dalam kamar tersebut. Dan saat itu, dia merasakan suatu keputusasaan. Karena sudah menanti-nantikan kebebasan. Tapi tidak pernah kunjung tiba. Dan di dalam keputusasaan menanti yang cukup panjang itu saudara. Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang lain. Dia tersadar. Ternyata Tuhan memberkati saya. Hingga saya masih bisa ada sampai hari ini. Kalau begitu, saya akan tetap bertahan sampai akhir. Dan setelah melewati masa-masa yang sulit dan penantian yang cukup panjang, Viktor Frankl akhirnya berhasil mengalami kebebasan. Dan tidak itu saja, dia juga meraih impiannya. Ia menjadi seorang fisiater yang sangat terkenal. Sehingga dia membantu banyak orang-orang yang mengalami kecemasan berlebihan. Dan dia juga diminta mengajar sebagai dosen di universitas-universitas terkenal di Amerika ini. Seperti di Harvard, Southern Methodist University Dallas, dan masih banyak universitas terkenal lainnya di Amerika. Dan dia juga menerima berbagai penghargaan tertinggi atas kontribusinya kepada gereja Kristen dan dunia fisiater. Saudara, menanti atau menunggu, baik itu menanti anak yang tidak kunjung tiba, menantikan pacar, menantikan lulus, menanti di dokter, menanti di pesawat, dan masih banyak penantian-penantian lainnya. Tapi yang pasti saudara, menanti adalah sesuatu yang tidak disukai oleh orang. Demikian juga di dalam menantikan sesuatu dari Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan menyerah di tengah jalan ketika apa yang mereka nantikan tidak mereka dapatkan. Akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa. Banyak anak-anak Tuhan
yang tidak sabar menanti jawaban Tuhan atas doa-doa mereka. Tapi sebaliknya saudara, ada juga yang bisa bertahan. Dan akhirnya mereka diberkati. Ya contohnya siapa? Contohnya si Victor Frank ini. Ketika dia teguh menanti sampai waktu Tuhan tiba, dia mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepadanya. Dan keadaan ini juga saudara yang dialami oleh orang-orang Israel. Ketika mereka ditawan dan dibuang ke negeri Babel. Itulah sebabnya Yesaya memberikan pesan nubuatan yang mengandung janji Allah untuk mengingatkan orang-orang Israel agar tetap menantikan waktu Tuhan. Sebab tepat 70 tahun mereka akan dipulihkan. Begitu juga saudara dengan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita ketika kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita akan oke-oke aja. Hidup kita tidak akan mengalami permasalahan atau pergumulan. Tapi yang harus kita lakukan dalam pergumulan yang kita hadapi adalah tetap bersabar di dalam menanti jawaban dari Tuhan. Dan penantian ini saudara akan membawa berkat yang luar biasa jika kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, berkat apa saja yang kita peroleh saat kita menanti-nantikan Tuhan? Berkat yang pertama adalah mendapat kekuatan baru. Kita lihat dalam ayat yang ke-31a, dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, dalam ayat ini ada dua kata kunci yang penting. Yang pertama adalah menantikan Tuhan. Dan yang kedua adalah kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan berarti kita terus berharap kepada Tuhan dan mengarahkan mata kita hanya kepada Tuhan. Seperti berdoa kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya, taat akan perintah-perintahnya, dan tetap teguh memegang iman pengharapan kita kepada Kristus. Sedangkan kekuatan baru di sini adalah daya tahan yang baru setiap hari untuk bisa menghadapi segala persoalan. Dan baru di sini saudara ada dua jenis. Baru yang pertama adalah yang baru seperti ban baru. Dan yang kedua baru yang diperbaiki. Kita diberi kekuatan yang baru dalam sel tubuh kita, pikiran kita, dan hati kita. Juga kita bisa mendapatkan anugerah yang baru yang akan terjadi hari esok, tetapi kita tidak tahu. Tapi yang pasti saudara, kita bisa melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan kalau kita menantikan Tuhan. Ketika kita datang kepada Yesus dan senantiasa menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita itu, itulah yang memampukan kita untuk bangkit berdiri menjalani apa yang ada di depan kita. Tuhan akan memberikan semangat yang baru, hikmat yang baru, sukacita yang baru, dan pengharapan yang baru, agar kita berani menghadapi kenyataan dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ada seorang suami, dia selalu membawa foto istrinya kemana-mana. Dan dia taruh foto istrinya tuh di dompetnya. Dan ketika teman-temannya tahu bahwa si pria ini selalu bawa foto istrinya, teman-temannya menjuluki pria ini
sebagai suami yang sangat baik. Satu hari, ada seorang temannya bertanya, "Hei, kenapa sih kamu selalu bawa foto istrimu? Emang ada fungsinya?" Lalu pria itu menjawab, "Kalau aku ada masalah besar di kantor, aku selalu lihat foto istriku. Dan masalahku di kantor langsung hilang." Wow, kata teman-temannya. Beruntung sekali kamu punya istri seperti itu. Tapi kenapa bisa seperti itu? Lalu si pria itu berkata, "Iya, karena setiap kali aku lihat foto istriku, masalahku di kantor tidak ada apa-apanya dibanding dengan masalahku dengan istriku." Saudara, ini hanya cerita humor. Di mana si pria ini setiap kali lihat istrinya, setiap kali lihat foto istrinya, itu adalah masalah besar bagi dia. Sehingga yang lainnya menjadi kecil. Apakah saudara seperti itu? Saya harap tidak ya. Hari ini saudara, kalau saudara melihat Yesus, bukan melihat masalah menjadi besar. Tapi apa saudara? Tapi kita melihat sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin. Sehingga menantikan Tuhan, berarti mata kita hanya fokus kepada Tuhan, hati kita fokus kepada Tuhan, pikiran kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Karena ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan kita lebih besar dari masalah itu. Tapi waktu saudara fokus kepada masalah, masalah itu bisa membutakan saudara. Bisa membuat saudara melihat bahwa Tuhan kita kecil karena dia menutupi mata iman kita kepada Tuhan. Waktu kita fokus kepada masalah. Tapi waktu kita fokus kepada Tuhan, Tuhan kita lebih besar. Selama ini saudara, kalau saudara menghadapi masalah, saudara fokus kepada siapa? Masalah? Manusia? Atau kepada Tuhan? Jadi sekali lagi saudara, menantikan Tuhan, itu berarti mata kita, hati kita, pikiran kita fokus kepada Tuhan. Maka disitulah kita akan mendapatkan kekuatan yang besar. Sebab Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Sehingga apapun masalah, beban dan tanggung jawab yang ada di pundak saudara, ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, seperti seorang pelari yang melihat garis finishnya, atau pelari itu hanya fokus kepada garis akhir. Dan disitulah dia akan mendapat semangat yang baru, kekuatan yang baru, yang memampukan saudara menghadapi atau dapat melewati semua tantangan dan rintangan di depan saudara. Selama ini, kalau saudara mendapat masalah, baik masalah rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau sedikit yang lebih berat deh, sakit penyakit. Mari jangan fokus kepada masalah, tapi kita fokus kepada Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah dan persoalan kita. Kenapa saudara lemah? Kenapa saudara nggak kuat? Kenapa saudara gagal? Kenapa banyak orang yang give up? Karena saudara melihat kepada masalah dan tidak melihat kepada Tuhan. Jadi mintalah mata iman, pikiran, dan hati yang hanya memandang kepada Kristus. Amin. Berkat yang kedua adalah kehidupan
yang berkualitas tinggi. Saudara, dalam ayatnya yang ke-31b dikatakan, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, istilah terbang di sini itu bukan istilah atau diartikan secara hurufiah. Tapi ini adalah istilah simbolik, yaitu sebuah kehidupan yang berkualitas tinggi. Ibarat burung raja wali yang terbang tinggi. Saudara, burung raja wali itu punya kebiasaan yang unik. Waktu dia kecil, dia akan terbang rendah dan mengepakkan sayapnya. Tapi waktu dia sudah menanjak dewasa, dia akan terbang sangat tinggi dan bukan lagi mengepakkan sayapnya. Tapi dia hanya membuka sayapnya saja. Dan dia akan bisa melihat ke bawah, bisa menikmati lebih tajam ke bawah, dan bisa menukik ketika ada mangsa di bawahnya. Ini berarti saudara lebih berkualitas, lebih bermutu, sehingga dia melihat masalah itu makin kecil. Ketika saudara datang kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan membawa saudara terbang tinggi. Tuhan akan membawa saudara lebih tinggi dari yang seperti biasanya. Dan kita dibawa melihat dari kacamata Tuhan. Cara pandang Tuhan dan cara pandang manusia itu berbeda. Cara pandang manusia kita cenderung melihat apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, apa yang tidak mungkin terjadi, dan lain sebagainya. Logika pikiran kita hanya tertuju kepada sesuatu yang terlihat sesuai kasat mata kita. Tapi ketika kita melihat dengan cara pandang Tuhan, maka kita akan melihat apa yang kita hadapi itu ternyata merupakan hal yang kecil. Saudara, ketika kita berada di ketinggian, segala hal yang kelihatannya besar pada waktu di bawah, itu akan terlihat kecil. Dan ini adalah melambangkan kehidupan orang Kristen yang menantikan Tuhan, yaitu hidup yang berkelimpahan. Hidup saudara bisa berkelimpahan, tapi bukan untuk diri sendiri, tapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kualitas tinggi itu bukan untuk dinikmati sendiri. Kualitas baik itu adalah hidup yang berkelimpahan yang menjadi berkat bagi orang lain. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b. Dia berkata, "Aku datang supaya mereka mendapat hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan." Berarti saudara, berkelimpahan di sini bukanlah soal mengumpulkan, tapi sebuah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Berlimpah itu berarti bisa mengelola apa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati untuk memberkati. Ada 2 orang pasien yang dirawat di sebuah kamar di rumah sakit. Kita sebut saja deh pasien A dan pasien B. Di mana pasien A ini dia selalu duduk di samping jendela dan selalu melihat keluar. Sedangkan pasien B, dia hanya terbaring lemah di tempat tidur. Lama-kelamaan, kedua pasien ini punya hubungan yang sangat akrab. Mereka saling berbagi cerita setiap hari. Lalu si pasien B berkata kepada pasien A, "Sebenarnya nih, aku iri loh sama kamu. Karena kamu bisa menikmati pemandangan di luar. Sedangkan aku gak bisa. Aku hanya tertidur di tempat tidur."
Lalu untuk menghibur temannya itu, si pasien A setiap hari menceritakan apa yang dia lihat. Dia menceritakan pemandangan yang indah. Dia menceritakan anak-anak yang bermain dengan gelak tawa yang lucu. Dia menceritakan warnanya bunga yang indah berwarna-warni. Dan ini membuat si pasien B itu terhibur. Sehingga cerita dari pasien A itu adalah hal yang sangat dinanti-nantikan oleh pasien B. Dan itu membuatnya dia sangat bahagia. Sampai suatu hari saudara, pasien A meninggal dunia. Dan pasien B begitu terpukul. Waduh, dia sedih kehilangan sahabat karibnya. Dan akhirnya dia minta kepada suster untuk memindahkan tempat tidurnya di samping jendela. Supaya dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya yang telah pergi itu. Tapi betapa terkejutnya saudara. Karena ketika dia tahu dan melihat ke jendela, yang ada di luar jendela itu hanya tembok yang tinggi. Ternyata selama ini pasien A tidak dapat melihat secara fisik, tapi dia bisa melihat secara batin, mata hati dan mata pikirannya. Sehingga hidupnya tetap bisa menjadi berkat. Walaupun dia memiliki kelemahan fisik dibandingkan dengan pasien B yang secara fisik dia tidak ada kelemahan. Tapi pasien B tidak dapat melihat secara mata hati. Sehingga kalau kita melihat di sini, hidup yang berkualitas itu adalah si pasien A. Walaupun memiliki kelemahan fisik, tapi dia tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kelimpahan berkat itu saudara, tidak tergantung dari segala sesuatu yang bersifat fisikal. Tapi hati dan pikiran kita yang melekat kepada Tuhan. Hati dan pikiran kita yang menantikan Tuhan dan sadar akan kehadiran Tuhan. Dan itu bisa menjadi berkat yang besar bagi orang-orang lain. Selama ini, hidup saudara cukup berkualitas enggak? Kalau ada persoalan datang. Walaupun mungkin ada kelemahan fisik. Mungkin kurang pinter, mungkin kurang ganteng atau kurang cantik. Tapi saudara yakin bahwa Tuhan bisa memakai hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah hidup yang berkualitas. Dan gak hanya mengeluh dan mengeluh. Apakah hidup saudara atau saudara termasuk orang yang pesimis atau optimis? Sehingga saudara tetap bisa mengatakan, saya tetap menantikan Tuhan. Saya punya Tuhan. Saya melekat kepada Tuhan. Dan saya bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Sehingga sikap optimis itu sangat penting. Seperti si pasien A, si buta itu. Sehingga apapun situasi dan kondisi saudara, saudara tetap bisa menjadi berkat bagi sesama. Itulah kualitas hidup seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Berkat yang ketiga, jaminan pemeliharaan Tuhan hingga akhir. Saudara, dalam ayat yang ke-31c dikatakan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, bagaimana bisa sih kita bertahan di dalam dunia yang semakin bengkok ini? Bisa enggak?
bisa apabila ada pemeliharaan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, berbunyi demikian, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi saudara, Tuhan memulai kita either sampai nafas kita penghabisan atau sampai Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan menjamin, itu berarti sebuah garansi di mana saudara akan berhasil atau saudara akan dipelihara sampai akhir. Dan ayat ke-31C dikatakan, berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, secara logika itu enggak mungkin. Tapi kalau ada pemeliharaan Tuhan, disitulah yang melampaui pikiran kita. Dan itulah mujizat. Sebab Tuhan memberikan garansi. Tesalonika berkata, Tuhan akan memelihara kita secara setia baik mental, fisik maupun rohani sampai akhir. Kalau saudara tahu ada yang menjamin saudara, maka saudara akan merasa tenang kan menjalani hidup di dunia ini. Saudara akan merasa damai, saudara akan merasa sukacita. Walaupun ada banyak persoalan, A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Saudara tetap tenang karena ada pemeliharaan Tuhan. Seperti kalau kita nyetir mobil, ada asuransinya. Maka kita akan tenang bawa mobil itu kan. Kalaupun ada tabrakan, ya kita tahu mobil kita di-cover oleh asuransi. Jadi jaminan itu saudara ibarat asuransi. Saudara diprotek. Either saudara nabrak atau saudara ditabrak. Sama saudara, sama dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberikan kita jaminan. Tuhan memberikan kita garansi yang lebih dari full cover. Itu berarti sempurna, perfect. Sebab Dia berjanji dari awal akan memelihara kita sampai titik akhir. Dan itulah garansi Tuhan. Itulah jaminan Tuhan. Sehingga saudara akan merasa tenang, saudara akan merasakan damai sejahtera dalam menghadapi persoalan sebesar apapun. Saudara tidak akan cepat putus asa. Selama ini, bagaimana hati saudara ketika saudara mengalami masalah? Apa saudara takut? Gelisah, gentar, atau saudara tenang karena saudara tahu Tuhan ada di sampingmu. Ketika saudara menantikan Tuhan, Dia ada di situ. Dia melihat, Dia mendengar, Dia tidak tuli, Dia tidak buta, Dia benar. Dia adil dan Dia akan memelihara hidup saudara sampai akhir. Saudara percaya? Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan menutup dengan sebuah lagu respon untuk khotbah yang telah kita dengar dengan pujian Tuhan yang besar. Lebih besar dari Tuhan kita. Apapun pergumulan yang saudara hadapi, Dia tidak cukup kuat menghadapi Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Kekuatan Tuhan sempurna. Dia adalah Tuhan yang berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhirnya. Mari saudara, siapa yang tahu lagu ini, nyanyi bersama dengan saya.
Ku hidup percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin saudara, kita punya Tuhan yang besar. Mari kita naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Saudara saja. Saya undang setiap kita bangkit diri dan naikkan ref ini. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami ingin seperti firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Kami mengalami berkat-berkat Tuhan ketika kami datang dan menantikan Tuhan. Dan kami tahu Engkau adalah Allah yang setia.
yang tidak pernah melupakan janji-Mu kepada kami. Saat kami datang berseru dan menantikan Engkau, berkat Tuhan yang luar biasa akan dicurahkan kepada setiap anak-anak Tuhan yang datang dan berserah kepadamu. Hati kami, iman kami mau bersepakat bahwa kami yakin 100% sepenuhnya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang akan memelihara kami sampai kepada titik akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap pribadi yang mendengar. Tuhan berkati secara berlimpah dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Bahwa mereka sanggup melewati hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Kalau mereka tetap mengandalkan dan menantikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bila topan kas melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. When upon a billow you are tempest-tossed, when you are distorted, sinking all is lost, count your many blessings and them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings and them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings and them one by one. Count your many blessings, what the Lord has done. Count your blessings and them one by one. Count your blessings and see what the Lord has done. Saudara, angkatlah tanganmu, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.